Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita barusan lihat sebuah video di mana di situ ada Pak Rizik bersama istrinya akan pergi menunaikan ibadah umroh. Tetapi yang jadi pemikiran kita sebelumnya beberapa hari yang lewat, ini dalam satu kesempatan Pak Rizik ini bercerita kalau akan ada sekitar 20.000 orang katanya itu pasukan berani mati yang akan masuk ke wilayah kota Jakarta. Kita tidak tahu seperti apa sesungguhnya, apakah ini hanya lelucon Pak Rizik Syihab atau Pak Rizik Syihab ini mempunyai spion atau mata-mata yang bisa menyaring berbagai macam keadaan pergerakan di lapangan, sehingga Pak Rizik ini dalam satu ceramahnya ini berapi-api dan berhati-hati ditujukan kepada mukibin-mukibinnya untuk bersiap siaga. Dalam nada provokasi ini lantas ada juga video yang Pak Rizik ini nyanyi-nyanyi lagu Fufu Fafa. Menarik, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu bagaimana orasi sebagian dari Pak Rizik Syihab. Pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat. Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Ini tadi katanya Pak Rizik ini akan ada 20.000 orang yang akan masuk Jakarta, dan Pak Rizik wanti-wanti jangan sampai membuat rusuh di Jakarta. Nah, informasi yang didapat dari Pak Rizik ini dari mana? Kalau dalam cerita silat Wiro Sableng ini kan ada jurus namanya kunyuk melempar buah. Ini sepertinya melempar narasi yang di belakangnya ini sesungguhnya ada maksud yang lain. Kenapa? Nah, setelah melempar narasi ini yang membakar emosi dari mukibin yang hadir waktu itu, tiba-tiba dalam sesi ceramah berikutnya Pak Rizik ini mau pergi umroh. Jadi kalau Pak Rizik ini pergi umroh, jadi nanti sekitar tanggal yang disebutkan oleh Pak Rizik tadi 22 ini, kalau benar-benar terjadi kerusuhan, nah ini kerusuhan ini yang melakukan ini siapa? Dalam tanda kutip kita juga bertanya-tanya, toh selama ini pemerintah adem-adem saja, pergerakan-pergerakan massa yang ingin masuk ke Jakarta dan ingin membuat huru-hara ini juga nonsen. Dan tentu saja kalau ini ada, ini pemerintah juga sudah tahu. Nggak mungkin pemerintah nggak tahu dong. Atau apakah ini tuduhan kepada seseorang, ataukah Pak Rizik cuma melempar narasi yang tujuannya ya tidak tahu apakah akan membakar emosi masyarakat untuk bersiaga, khususnya untuk muhibinnya. Kemudian ada sesuatu tertentu yang membuat tanggal itu menjadi benar-benar terjadi. Nah, kalau ini terjadi benar-benar, kenapa Pak Rizik mesti pergi ke umroh? Alasannya apakah ini hanya untuk menghindari sesuatu itu, ataukah sebagai alibi apabila nanti ada tuduhan kepada Pak Rizik sendiri? Kenapa beliau ini pergi dan sebelumnya ngomong kalau tanggal itu akan terjadi
sesuatu. Untuk selanjutnya, mari kita lihat bagaimana rombongan Pak Rizik ini diantar oleh rombongannya umroh. Nah, ini kita lihat ini bagaimana Pak Rizik pergi dengan istrinya ya, kalau nggak salah, menuju umroh. Jadi kalau kita pikir-pikir, kalau benar-benar akan terjadi sesuatu, ini bagaimana ini? Apakah benar omongan ya? Harusnya Pak Rizik tidak meninggalkan Indonesia dengan alasan apapun, walaupun itu tujuannya umroh. Karena yang dikatakan Pak Rizik ini sedikit banyak ini juga ada kekhawatiran di masyarakat ini, dan menduga-duga siapa gerangan yang dituduhkan oleh Pak Rizik ini. Sebenarnya orang-orang ini sudah banyak tidak percaya lagi kepada Pak Rizik. Mau ngomong model apapun, ini sudah banyak orang tidak percaya. Karena ya isinya ini provokasi-provokasi melulu. Ini lagu lama yang dimulai ya sekitar 10 tahun yang lewat ketika Pak Jokowi ini naik menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, teknik-teknik seperti itu ini masih dipakai sampai sekarang oleh Pak Rizik dan gerombolannya, walaupun ya sudah menyusut banyak para muhibin-muhibinnya. Ini terbukti sepertinya dalam orasi-orasi Pak Rizik belakang ini seperti menanggung beban sesuatu, karena Pak Rizik tahu, karena sudah banyak orang ini tidak percaya lagi, apalagi embel-embel mengatasnamakan zuriyah Nabi sekarang ini sudah terbantah sama sekali. Jadi dengan jurus apa? Yaitu tadi sedikit-sedikit menyenggol masalah organisasi terlarang yang sudah dilarang oleh pemerintah. Dalam video saya sebelumnya itu saya juga mengatakan menunggu-nunggu kapan ada gerombolan-gerombolan lagi yang berteriak-teriak masalah PKI, karena ini kan sudah bulan September. Tahu-tahu setelah beberapa hari kemudian Pak Rizik dalam satu sesi pengajian orasinya keluarlah ceramah yang ada di depan tadi. Juga tidak jauh-jauh ini menyenggol masalah PKI. Sepertinya Pak Rizik ini tidak mau tahu, tidak mau membuka sejarah atau menutupi sejarah klannya sendiri. Karena apa? Kita kan sudah tahu yang namanya Muso itu pemberontakan PKI Madiun 48 ini siapa? Ini juga Al-Munawar, klannya Balawi, klannya Pak Rizik, juga DN Aidit yang lahir di Belitung itu tahun 65 ini juga klan Balawi. Pak Rizik apa menutup mata dengan keadaan seperti ini? Belum lagi yang di Kalimantan, saya ulangi lagi, si Barokbah ini juga kan PKI. Semuanya provokator, semuanya menggerogoti, merongrong kewibawaan pemerintah, ingin mengkudeta, merebut pemerintah. Itulah klannya Pak Rizik sendiri. Tapi Pak Rizik selalu berteriak-teriak PKI melulu dengan bolo-bolonya yang kita sudah tahu sih, yang ustadz-ustadz itu, yang afiliasinya ya ke organisasi terlarang yang lain seperti HTI yang berpaham khilafah. Harusnya Pak Rizik ini tidak meninggalkan tempat, karena ya tadi sepertinya Pak Rizik ini menggunakan jurus seperti kunyuk melempar buah. Jadi buah dilempar, pura-pura dia nggak tahu siapa yang melemparnya. Tidak mau bertanggung jawab kalau ada terjadi sesuatu pun. Ya misalnya terjadi clash, kemudian para muhibinnya ini yang berhadapan dengan yang dianggapnya lawan, ini
Toh yang korban juga orang-orang kita. Nggak mungkin Habib dan Mbak Alawi itu menjadi korban. Jadi siapa yang di sini seharusnya bertanggung jawab? Ya yang ngompor-ngomporin itu. Untuk kita yang orang-orang pribumi Nusantara yang sudah tahu sepak terjangnya mereka-mereka ini dan para muhibin, marilah kita berpikir cerdas. Negara ini perlu dibangun dengan ketenangan, dengan sesuatu yang kondusif. Jangan kita terprovokasi lagi dan terpancing dengan omongan-omongan yang selalu membuat suasana ini panas. Apalagi sebentar lagi kita ini kan akan ada pergantian presiden. Marilah kita sebagai orang biasa ini, jadikanlah wilayah kita dalam keadaan tenang dan damai. Supaya pemerintah ini juga nantinya ini akan bekerja dengan sungguh-sungguh, tentu saja untuk kemakmuran kita bersama. Dan kita sudah tahu siapa provokator sesungguhnya. Dan selalu berbuat pengecut, tidak mau bertanggung jawab, mengorbankan pengikutnya sementara dirinya entah kemana. Salam waras, salam Nusantara, salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.